Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. 25 materi 4 perkara yang wajib dipelajari perkataan Imam Bukhari. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu al-ilmu qabla al-qawli wal amali wad dalilu qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fabada'a bi ilmi qabla al-qawli wal amali. Imam Bukhari rahimahullah berkata, bab tentang ilmu sebelum berkata dan beramal. Dan dalilnya adalah firman Allah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu. Quran Surat Muhammad ayat yang ke-19. Maka Allah memulai dengan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Perkataan selanjutnya yang dibawakan adalah perkataan dari Imam Bukhari, pemilik kitab As-Sahih, sebuah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Barzibah al-Jufi al-Bukhari. Dilahirkan di kota Bukhara, salah satu kota di negara Uzbekistan pada saat ini di bulan Syawal tanggal 13 tahun 194 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Juli 810 Masehi. Masa kecilnya diasuh oleh ibunya karena sejak kecil ia sudah yatim dalam kondisi yang tidak bisa melihat. Namun kemudian Allah mengabulkan doa dari ibunya sehingga Imam Al-Bukhari bisa melihat lagi. Di umur beliau yang masih 16 tahun, beliau sudah hafal banyak sekali hadis dan juga kitab-kitab para ulama. Dan di umur yang sama, beliau pergi haji bersama dengan ibunya, namun tidak segera kembali ke kampung halamannya, melainkan melanjutkan perjalanan mencari ilmu di Mekah, Madinah, Syam, Baghdad, Washid, Basrah, Bukhara, Kufah, Mesir, Haram, Naisapur, Qorasibah, Asqalan, Hims, dan Khurasan. Saking kuatnya hafalan beliau, tidak pernah beliau itu mencatat pelajaran yang didapatkannya, sehingga teman-temannya merasa aneh. Dan ketika ditanyakan apa yang mereka catat, itu sama dengan apa yang sudah Imam Bukhari hafalkan dalam sekejap. Beliau wafat di kota Khartang yang berjarak kurang lebih 6 mil dari kota Samarkand pada malam Idul Fitri tahun 2506 Hijriah. Amal tidak akan bermanfaat jika tidak dibangun di atas ilmu, karena amal yang dibangun di atas kejahilan justru akan menyesatkan dan menjadikan penyesalan di hari kiamat. Ini sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Bukhari, berilmu dahulu sebelum berkata dan berbuat. Beliau berdalil dengan Quran Surat Muhammad ayat 19 untuk menunjukkan wajibnya mempunyai ilmu pengetahuan sebelum ucapan dan perbuatan. Ini dalil yang tepat yang menunjukkan bahwa manusia hendaknya mengetahui terlebih dahulu, baru kemudian mengamalkannya. Ada juga dalil akli yang menunjukkan hal serupa, yaitu bahwasanya amal dan ucapan tidak akan benar dan diterima sehingga sesuai dengan syariat atau tidak kecuali dengan ilmu. Tetapi ada beberapa hal yang manusia bisa mengetahui secara fitrah,
seperti pengetahuan Allah adalah satu-satunya sesembahan. Sebab yang demikian ini sudah menjadi fitrah manusia. Karena itulah tidak perlu bersusah payah untuk mempelajari Allah itu Esa. Dalam ayat yang di bawah, yaitu Quran Surat Muhammad ayat 19, kalimat fa'lam atau maka ketahuilah lebih didahulukan daripada wastagfiru, mohon ampunan. Hal ini menandakan bahwa ilmuilah dulu, ketahuilah dulu secara rinci tentang apa yang akan dilakukan, baru kemudian melakukannya. Kemudian, karena keterbatasan kemampuan yang kita miliki dan juga kekurangan yang kita lakukan, baik dari segi ilmu maupun dari segi amal, maka kita harus senantiasa memohon ampunan kepada Allah agar ilmu dan amal yang kita miliki disempurnakan pahalanya oleh Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.